Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya kabarnya baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Semua karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Baik, anak-anak, dirapikan pakaiannya, rapikan tempat duduknya, kemudian duduk dan mampir ke hadiran kalian. Sekarang ketua kelasnya pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang seperti yang Ibu sudah sampaikan minggu lalu bahwa hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam yang berjudul Corona. Nah, sekarang tapi sebelumnya Ibu Guru mau bertanya dulu. Asmaul Husna itu apa? Satu orang. Satu orang. Satu orang apa itu Asmaul Husna? Itu Iya. nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadiahnya untuk yang menjawab. Silakan datang. Kemudian Ibu Guru mau bertanya kembali. Siapa yang bisa jawab? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Siapa? Satu orang saja. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Berapa? Oh ya, 99 benar. Sekarang perhatikan di depan, Ibu Guru akan jelaskan Asmaul Husna sebentar lagi adalah yang akan ditanyakan, kemudian kalian jawab tentang meneladani nama dan sifat Allah demi kebaikan. Kemudian di situ ada lagi tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami makna Asmaul Husna. 2. Membuat kaligrafi. Tahu kaligrafi? Tahu. Tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian ketiga, membiasakan hidup mandiri, cinta kebersihan, dan menjaga lisan dan hidup tertib. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar, dan kritis. Kemudian capaian pembelajaran peserta didik dapat memahami pengertian Asmaul Husna dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menjelaskan makna dari Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian sekarang masuk di materi Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik atau nama Allah. Kemudian Asmaul Husna juga berjumlah 99. Untuk hari ini Asmaul Husna itu berjumlah 99, tetapi untuk hari ini yang akan kita pelajari itu cukup 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selanjutnya Al-Alim, siapa yang bisa baca apa itu Al-Alim? Ya, coba silakan. Al-alim yaitu maha teliti, artinya Allah mampu melihat atau mengetahui yang tampak dan tidak tampak. Tahu baik. Yang mata manusia tidak dapat melihat, tapi Allah mampu melihatnya. Kemudian contoh penerapannya. Baca contoh sampai di contoh penerapan. Contoh penerapan sehari-hari seperti terus-menerus belajar dengan giat. 2. Tidak sombong. 3. Tetap rendah hati. Ya, sekarang untuk hadiahnya karena telah membaca Al-Alim pengertiannya dan penerapannya di dalam kehidupan sehari. Kemudian yang berikutnya itu yang kedua, yaitu Al-Khabir. Siapa yang bisa baca? Al-Khabir apa? Siapa yang bisa, perempuan? Ya, silakan. Al-Khabir yaitu maha teliti, artinya Allah mengetahui semua peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Contoh penerapan dalam sehari-hari. 1. Menghindari ceroboh dan Tindak ceroboh. Kemudian? 2. Melakukan aktivitas dengan baik. 3. Meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Ya baik, sekarang ada juga dapat hadiahnya karena telah membaca kitab. Kemudian yang ketiga yaitu As-Sami. Siapa yang bisa baca? Yang paling belakang. Yang paling belakang, coba baca. Sampai di contoh penerapannya. Tidak, Asami. Asami adalah Apa? Asami adalah maha mendengar. Artinya Allah mampu mendengar berbagai macam suara, meskipun suara dalam hati. Contohnya, penerapan dalam hati. 1. Berhati-hati dalam bertutur kata. 2. Memilih informasi yang baik dan bermanfaat. 3. Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Ya, sekarang ambil hadiahnya karena telah membaca Asmaul Husna yang ketiga. Berikutnya yang keempat. Siapa yang bisa baca Al-Basir? Siapa? Yang di depan dulu. Baca. Al-Basir itu maha melihat, artinya Allah mampu melihat apa yang kita lakukan, baik itu Perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Contoh penerapannya. Yaitu bersikap hati-hati menjaga diri dari perbuatan bercela, berhati-hati dalam berbuat dan Memutuskan sesuatu. baik. Sekarang ambil juga hadiahnya. Bagaimana? Sudah. Kemudian kita mempelajari Asmaul Husna. Siapa yang bisa baca?
Yang paling ujung dulu. Silakan baca hikmahnya. Jika mempelajari asmaul husna 1 dalam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau menjadi dengan tidak bisa kita tidak akan hubungan dunia dan akhirat. Ya, sekarang hikmahnya kita sudah baca, kita sudah pelajari, kemudian al-alimnya kita sudah mengetahui pengertiannya, penerapannya, al-qadir, as-sami, dan al-basir. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ibu akan membagikan kelompok. Kelompok 1 ya, ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ini lembar kerja peserta didik. Lembar kegiatan peserta didik sudah ibu bagikan. Kemudian kalian kerjakan sesuai dengan sekarang kelompok 1 ke kelompok 2 untuk mempertanyakan soal apa yang belum dipahami di materi kelompok 2 yaitu al-qadir. Ayo sekarang kelompok 1 berdiri bertanya di kelompok 2, kelompok 2 juga bertanya nanti di kelompok 3, kelompok 3 bertanya di kelompok 4 apa yang belum dipahami. Kemudian kelompok 4 juga ke kelompok 1 kembali. Setelah itu ulang sampaikan sama kelompoknya bahwa jawaban itu ini jawabannya. Setelah itu kalian presentasikan di depan. Ya paham? Ya, sekarang kelompok 1 ke kelompok 2 dulu. Bertanya apa itu mempelajari al-qadir? Semua dalam mempelajari al-qadir bersama selalu mengetahui dan menyadari segala hal yang dilakukan agar dapat dan perbuatan dosa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, kelompok 2 lagi. Bukan yang saya bertanya. Sampai itu sebutkan contoh penerapan hal di dalam bebas. 1. Berhati-hati dalam bertutur kata. 2. Memilih informasi yang baik dan bermanfaat. 3. Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Kelompok 3 ke kelompok 4. Jelaskan arti asal. Semua dalam mempelajari al-qadir bersama selalu mengetahui dan menyadari segala hal yang dilakukan agar dapat dan perbuatan dosa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, kelompok 2 lagi. Bukan yang saya bertanya. Sampai itu sebutkan contoh penerapan hal di dalam bebas. 1. Berhati-hati dalam bertutur kata. 2. Memilih informasi yang baik dan bermanfaat. 3. Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Kelompok 3 ke kelompok 4. Jelaskan arti asal. Artinya Allah mampu melihat apa yang kita lakukan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya, sekarang kelompok 4 sudah. Kelompok 4 juga ke kelompok 1 pertanyakan apa itu halal. Jelaskan jika belajar apa ini. Lima belajar al-alim menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beribadah kepadanya. Ya, sekarang kalau sudah paham semua kelompok 1 naik presentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Ayo. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1 yaitu al-alim tema asmaul husna. Arti dari al-alim adalah Allah mampu mengetahui dan mampu melihat yang tampak dan tidak tampak atau gaib yang mata manusia tidak dapat terlihat tapi Allah mampu melihatnya. Contohnya penerapan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Terus menerus belajar dengan giat, tidak sombong, dia tetap rendah hati. 5. Mempelajari al-alim menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beribadah kepadanya. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 naik presentasikan hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Guru telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Ini peserta kami adalah kelompok 2 yang bertemakan asmaul husna, al-khabir atau maha teliti. Al-khabir artinya Allah maha mengetahui segala peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Penetapan al-khabir dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghindari bertindak ceroboh, yang kedua melakukan aktivitas dengan teliti, yang ketiga meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Hikmah dari mempelajari al-khabir yang pertama hendak selalu mengetahui dan menyadari segala hal yang dilakukan agar dapat terhindar dari perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 3, yaitu asmaul husna al-sami. Al-sami artinya Allah mampu mendengar berbagai macam suara, meskipun suara di dalam hati. Contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Berhati-hati dalam bertutur kata. 2. Memilih informasi yang baik dan bermanfaat. 3. Peduli dan mendengar suara serta memperhatikan orang lain.
Hikmah mempelajari asami, mengimani asami dengan ikhlas, akan memahami bahwa Allah Maha mendengar sehingga mampu menjaga isi hati, pikiran, dan lisan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bertema Al-Basir. Maha melihat, artinya Allah mampu melihat apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Berhati-hati dalam bersikap. 2. Menjaga diri dari perbuatan tercela. 3. Berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Hikmah mempelajari Al-Basir yaitu Allah selalu mengawasi setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Sekian presentasi dari saya, dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil kerja kelompok kalian. Kalian sudah presentasikan ke atas. Sekarang sebelum ibu guru menutup pertemuan kita kali ini, ibu mau tanya lagi, siapa yang bisa menyebutkan Asmaul Husna selain yang keempat, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan Hasan? Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa? Terserah mau nomor yang keberapa, terserah. Yang penting selain dari empat itu. Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Siapa? Ya, apa dulu? Betul. Siapa lagi? Angkat tangan. Apa? Betul. Siapa lagi? Siapa lagi? Selain dari yang keempat dan selain yang sudah disebutkan teman-teman. Apa lagi? Perempuan? Perempuannya? Asmaul Husna itu ada 99. Banyak nama indah Allah. Ada 99. Sebutkan selain dari yang keempat tadi. Ya, ada apa? Ya Rohim. Ya, Maha Penyayang. Maha Penyayang. Kemudian siapa lagi? Yang lain lagi siapa? Yang lain? Ayo. Siapa lagi? Iya, ayo. Siapa? Artinya? Ayo. Silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Siapa? Siapa lagi yang angkat tangan dan menjawab dia yang mendapatkan hadiah? Siapa? Ayo berdiri. Ya. Kemudian siapa lagi? Ada perempuan apa? Apa? Yang belum, ayo, yang belum. Ayo. Amali. Masa tidak tahu Asmaul Husna? Hafalan ada betul. Sebentar lagi makan. Apa lagi ada apa? Ya, perempuannya. Siapa lagi? Siapa? Kemudian siapa? Siapa? Hah? Yang itu yang tadi sudah. Yang lain nih. Yang lain lagi. Apa? Al-Mu'min. Al-Muhaimin. Al-Aziz. Sudah habis. Sekarang dengarkan sebelum ibu menutup pelajaran. Satu orang naik bacakan hikmah pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa baca? Ya, boleh silakan. Ya, baca. Hikmah mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Itulah hikmah dari pelajaran Asmaul Husna hari ini. Baik, sekarang kalian sudah mendengarkan semua hikmah pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, kita bersolawat dalam 1, 2, 3. Salatullah, salam